Halo Mbak Ninis, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama tim Rumah Pemilu. Di sini ada saya Dika dan juga sama Ricky. Sekali lagi selamat buat posisi dan peran baru di Perludem. Terima kasih. Mohon Ya, doanya. ya sebenarnya kami ngajak Mbak Ninis ke sini buat ngobrol lebih jauh gitu ya tentang regenerasi kepengurusan yang baru aja dilakukan di tubuh Perludem gitu ya. Kalau kemarin kita lebih banyak apresiasi dan merayakan gitu pencapaian Perludem selama 10 tahun di bawah eh, kepemimpinan Mbak Titi Anggraini. Sekarang kita buka ruang ini buat Mbak Ninis memproyeksi Perludem selama 10 tahun ya Mas, ya Mbak, 10 tahun ke depan. Hmm. Ya, Ya, mungkin ya. ya saya yakin sih banyak teman-teman Ya. jaringan Perludem juga yang pengen tahu soal ini gitu, gimana Mbak Ninis punya rencana ke depan sama Perludem gitu kurang lebih. Jadi yang pertama mungkin pertanyaannya apa ya, kita bahas eh, gimana ya, Citra Perludem itu kan sangat lekat sama personanya Mbak Titi gitu ya. Kalau Ya. ngomongin Perludem Mbak Titi, kalau Mbak Titi Perludem. Ini beban nggak sih buat Mbak Ninis? Beban maksudnya mengubah persepsi publik dari yang ketika bicara Perludem itu kan top of mind-nya Mbak Titi, sekarang Ya. Mbak Ninis. Ya, ini kita ngobrol santai aja ya, Dika ya, Ricky ya. Iya, santai aja. Santai aja. Ya, kalau ditanya beban atau enggak, ya ada ya, pasti ada kepikiran ke sana gitu ya. Misalnya apakah orang akan bisa menerima Perludem yang sekarang sebagaimana orang menerima Perludem yang dulu gitu. Karena kita tahu Mbak Titi itu kan kuat sekali ya, kita tahu ekspertisnya dia, keahliannya dia, komunikasinya juga baik gitu ya, bisa diterima di mana-mana gitu. Nah, tapi memang kalau bicara Perludem yang bisa eksis sampai tahun 2020 ini, itu kerja banyak orang, Dik, kalau menurutku. Jadi termasuk semua teman-teman ya, termasuk teman-teman yang support di keuangan misalnya ya, di administrasi gitu. Kita bisa sampai sejauh ini gitu ya. Mungkin nggak nyangka juga ya, nggak nyangka juga ada sebuah organisasi masyarakat sipil yang stafnya nggak banyak gitu. Ya ini kerja kerja banyak orang yang mau berkembang bersama-sama Perludem. Kalau aku sih ngelihatnya gitu. Jadi itu justru yang pengen aku coba lebih solidkan lagi gitu sama teman-teman. Ayo kita berkembang sama-sama gitu ya, besar sama-sama, belajar sama-sama. Karena kalau boleh dibilang ya, kalau bicara staff Perludem, Dika, uh, yang yang kategori baru tuh Amel mungkin ya, tapi Amel aja udah 4 tahun kan artinya udah lama gitu, artinya teman-teman mau bertahan sekian lama gitu ya di Perludem, aku rasa karena kita punya nilai yang sama gitu. Nah, nilai yang sama ini yang kemudian kita besarkan Perludem sama-sama gitu sih. Karena kita sampai sekarang masih punya nilai yang sama. Nah, makanya gimana supaya nilai itu tetap kita pegang gitu untuk bisa menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Jadi ke depan lebih banyak kerja tim gitu ya daripada kalau kalau Iya. kalau sebelumnya kan Mbak Titi ya itu tadi sangat identik dan sangat menonjol gitu. Nah, ke depan apakah peran Mbak Ninis itu akan menggantikan Mbak Titi atau emang tadi arahnya ke kerja tim Perludem? Ya kalau aku percaya teamwork ya, aku percaya kita bisa besar karena kita sama-sama gitu. Teman-teman di sini kan seiring berjalannya waktu tuh udah mulai kelihatan, misalnya kayak Dika oke banget nih di soal data, open data gitu ya. Ya nanti kalau misalnya yang berkaitan dengan itu ya kenapa nggak Dika aja yang maju? Atau misalnya Amel juga udah mulai kelihatan nih Amel fokusnya kemana, ke teknologi pemilu gitu. Kalau Fadli semua udah tahu di hukum, Heroik kemana gitu. Nah itu yang aku pengen semakin teman-teman semakin pede gitu ya, semakin bisa
ya menguatkan kita, karena jujur aku sendiri mungkin juga ada keterbatasannya kalau misalnya aku harus bisa menghandle semuanya gitu ya, karena kalau cuman sendiri aku rasa juga nggak bagus untuk di organisasi kita gitu, karena semakin kesini kan teman-teman semakin kelihatan ekspertisnya. Nah memang beberapa diskusi gitu ya sama teman-teman yang kita perlukan justru sekarang mungkin kita mulai mencari regenerasi peneliti-peneliti baru gitu ya, karena nggak mudah mencari mungkin anak muda yang mau gabung di LSM gitu ya, yang mungkin kalau dari segi fasilitas nggak seperti kerja di startup gitu ya. Nah, yang cari peneliti-peneliti baru yang pinter gitu, orang kan nggak sekedar pinter ya, tapi juga yang punya nilainya sama kayak nilai Perludem. Nah, itu yang mulai kita coba bicarakan gitu loh, supaya di kitanya juga ada regenerasi. Ya kemarin ingat banget Mbak Titi sempat cerita soal tantangan dari internal ya, soal regenerasi, terus kemudian juga soal kemampuan sumber daya gitu, terutama pendanaan. Kira-kira highlight dari Mbak Ninis ke depan gitu, apa sih yang jadi tantangan ngejalanin organisasi ini selain tadi regenerasi dan kalau dari segi pendanaan ya, kita memang sebagai sebuah lembaga yayasan gitu ya, lembaga swadaya masyarakat, kita kan memang sampai sekarang sumber pendanaannya memang dari pihak luar gitu ya. Dan kondisi sekarang itu berbeda dengan kondisi saat aku masuk Perludem tahun 2012 dulu gitu, atau ketika dulu aku masuk Cetro 2010. Pada saat itu kan memang kita tahu donor masih punya perhatian di isu kepemiluan. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian fokusnya donor memang udah nggak ke pemilu lagi. Nah, makanya penting juga kita mungkin mencari inovasi-inovasi lain supaya kita bisa tetap survive dari segi pendanaan itu seperti apa. Misalnya yang kita lakukan karena masa pandemi ini ya, tiba-tiba kita kepikiran untuk bikin kelas virtual Perludem gitu, terus ada kelas khusus Perludem, terus nanti Dika juga akan mulai dengan sekolah virtualnya gitu kan, sekolah virtual pemilunya itu. Aku rasa inovasi-inovasi itu yang kita coba akan terus pikirkan gitu ya, kemungkinan fundraising-nya seperti apa. Atau misalnya Perludem kalau kritik ketika diskusi yang soal refleksi masyarakat sipil itu misalnya. Kan sepertinya masyarakat sipil khususnya yang di isu pemilu ini terlalu teknis gitu loh. Jadi nggak membumi gitu. Nah, apakah kita bisa mulai melebarkan sayapnya Perludem gitu misalnya. Kita sekarang sudah familiar sekali dengan teknologi gitu. Apakah kita juga bisa masuk ke sana? Jadi memang kita nggak bisa lagi menggantungkan pada pihak donor atau pihak ketiga lagi gitu. Jadi memang atau mungkin ya jadi udah kayak menjalanin bisnis plan-nya apa nih gitu, walaupun tetap ada nilai-nilai Perludemnya yang non partisan dan tetap memang kita lembaga yang non profit. Kalau soal regenerasi tadi ada strategi nggak sih, kayak gimana caranya? Iya sih, maksudnya kita kan sekarang di internal banyak ya yang tadi kayak Mbak Ninis bilang gitu, yang paling baru aja udah 4 tahun gitu, udah banyak banget, udah lama banget kita nggak merekrut teman-teman muda gitu, dan itu juga berbenturan juga mungkin dengan kondisi tantangan finansial juga gitu ya. Ada strategi nggak? Sebenarnya Dik ya, kalau ditanya apakah ada yang minat ke Perludem tuh kurasa banyak ya, karena kayak yang apply magang tuh bisa banyak banget gitu, dan kadang-kadang kita juga harus ngatur waktunya, nggak bisa semuanya. Nah, tapi memang teman-teman yang misalnya ya mengajukan magang ke Perludem itu mungkin punya ekspektasinya yang berbeda gitu. Misalnya, saya tuh pengennya melakukan survei seperti lembaga survei. Nah, Perludem kan nggak melakukan itu gitu. Jadi kita lihat banyak yang mau ngajukan magang, tapi ketika kita ngobrol nih teman-teman harapannya apa sih? Nah, itu kadang-kadang suka nggak ketemu. Nah, itu tadi yang aku bilang susah juga nyari anak muda yang pinter gitu ya, yang mau kerjanya di LSM yang
riset gitu ya, tapi dari sisi profit mungkin nggak besar gitu. Cari yang kayak gitu tuh memang nggak mudah. Nah mungkin ya tadi itu inovasi-inovasi yang kita bisa pikirin gitu ya. Gimana supaya ini nih pemilu tuh lebih asik gitu loh. Jadi anak-anak muda lebih mau tertarik kan sebenarnya sekarang kalau dilihat di media sosial tuh politik udah banyak dibicarain kan sama teman-teman muda. Bahkan beberapa waktu lalu ya mungkin minggu lalu tuh aku pernah baca ada namanya politik fest ya, politik festival atau apa gitu, artinya kan udah banyak yang minat, cuman mungkin um, um, mereka nggak membayangkan bahwa kalau kerja di Perludem tuh nggak ngomongin politik tuh nggak sekedar kalau di Perludem tuh ya itu tadi kita memang akan lebih banyak di riset, kajian dan sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita ngelihat dari teman-teman yang pernah magang di Perludem sebenarnya ada sih, kayaknya dia cocok nih, dia cukup memahami nilai-nilai Perludem dari segi anaknya juga pinter gitu. Ya, tapi balik ke tadi itu kan, kadang kita juga memang harus mikirin ya, memang gimana pun juga salah satu tantangannya juga dari sisi finansialnya itu. Itu yang coba kemarin aku udah sempet ngobrol sama Irma sama Fadli. Kita coba bikin target lah ya, kira-kira bisa nggak nih Perludem punya target saving sekian gitu misalnya. Atau apakah kita perlu ada, jangan-jangan kita udah mulai harus investasi nih gitu, dari saving kita yang ada gitu, supaya bisa nambah-nambahin keuntungannya gitu ya, yang nanti bisa dipakai untuk lembaga. Mudah-mudahan banyak pihak yang semakin aware ya, sama bahwa penting ada organisasi seperti Perludem ini. Ya ngomongin soal muda dan pendekatan anak muda, kita lihat ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang sudah mengalami regenerasi gitu ya, kayak misalkan Kontras atau enggak ICJR atau IJRS, Indonesia Judicial Research Society gitu. Nah, organisasi itu kan relatif dipimpin oleh anak muda gitu, bahkan usianya di bawah 30 tahun. Nah, organisasinya juga udah mulai kelihatan makin segar, membahas hal yang sesubstantif hak asasi manusia gitu, dan hukum dan pendekatan anak muda. Nah, kalau dari Mbak Nini sendiri, apa sih sebenarnya arti muda gitu di dalam memimpin sebuah organisasi? Ya penting ya penyegaran gitu loh, karena kadang-kadang kita aku yang sebenarnya kalau dibilang milenial kan nggak juga, mungkin kita nggak sudah enak dengan dengan apa yang kita punya gitu loh, jadi nggak mau update lagi gitu, padahal kalau kita bicara pentingnya partisipasi gitu ya, dari angka aja, misalnya angka pemilih muda aja itu kan udah 30% gitu. Masa iya mereka nggak kita libatkan dalam organisasi seperti ini gitu. Mungkin kesempatannya yang selama ini kita nggak terlalu buka ruangnya gitu loh. Jadi kita nggak pernah dengar utuh juga masukan-masukan dari teman-teman muda ini gitu. Ya tadi itu mungkin karena kita udah terlalu nyaman dengan dengan situasi kita gitu loh. Jadinya nggak mau merasa anak muda tuh anak kemarin sore gitu loh, nggak tahu apa sih gitu misalnya kayak gitu ya. Karena mungkin kesempatannya juga yang nggak kita kasih ke mereka. Aku sih yakin banget kalau kesempatannya bisa kita kasih ke mereka gitu, masukan-masukannya pasti akan berguna banget. Nah, salah satunya waktu itu ada anak magang di Perludem yang masih mahasiswa, itu ngasih banyak masukan banget, yang dia bilang kalau memang Perludem kan memang banyak di riset gitu, tapi dia bilang anak-anak muda tuh kalau disuruh baca buku nggak mau, diubah dong model-modelnya gitu, banyak diskusi, banyak infografis. Nah, itu yang coba kita terapin sekarang, dan suara-suara itu yang misalnya lebih interaktif di medsos gitu ya. Nah, itu juga yang bisa untuk engage teman-teman muda itu supaya nggak pemilu tuh kayaknya jauh gitu, padahal kan nggak, itu kan ya emang sehari-hari kita banget gitu. Ya, setuju banget sih tadi.
ya anak muda tuh sebenarnya yang dibutuhkan tuh ruang buat mereka Iya. bersuara gitu dan suaranya didengar dan Mm-mm. dimasukkan ke dalam program atau Iya, kebijakannya itu betul. yang pertama. Terus kemudian juga yang kedua kayak soal dikasih tanggung jawab atau kewenangan Iya, yang iya. dia bisa memimpin Mm-mm. sendiri. Nah itu mereka Mm-mm. suka banget kayak gitu. Mm-mm. Dan ini udah mulai kelihatan di beberapa organisasi Mm-mm. yang apa ya, yang dipimpin si anak muda tadi yang Iya, iya. sudah mengalami regenerasi itu. Mm-mm. Kelihatan banget gitu berubahnya dan kemudian pendekatannya juga lebih Mm-mm. segar gitu. Mm-mm. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan kita masih ngobrolin kurang lebih di soal internal dan visi misinya Mbak Ninis. Kalau visi misi saya sih tetap dengan ikut isi. Aku bukan nggak ada ya. Ya aku sih lebih pengen kalau visi misi ya tetap dengan visi misinya Perludem ya. Nah kalau aku sih pengennya tadi itu ya, kita tumbuh bersama-sama gitu ya, belajar sama-sama, berkembang bersama-sama gitu. Dika, Usep, Amel gitu, bahkan Ricky, bahkan aku juga dorong teman-teman yang ada di keuangan dan admin gitu. Mereka jadi jangan sampai mereka mikir yang berdaya itu teman-teman penelitinya aja gitu loh. Padahal organisasi ini akan sehat gitu ya kalau tata kelola internalnya juga baik gitu. Makanya aku dorong mereka misalnya ayo kita audit yuk, diberesin nih, ayo sama-sama beresin laporan keuangannya. Kita belajar sama-sama nih. Kalau memang harus mulai dari nol belajarnya, ayo kita belajar gitu supaya mereka juga pede gitu loh. Jadi nggak sekedar kadang-kadang karena gini mereka mungkin mikir kita kan cuman admin, kita kan cuman anak keuangan, padahal perannya nggak sekecil itu gitu loh. Perudem bisa sampai tahun 2020 ini juga, makanya tadi aku bilang ini kerja banyak orang termasuk juga kerja mereka. Jadi nggak ada yang nggak ada yang cuman tanda petik numpang ya. Ya ini kerja sama-sama kita. Gitu. Kan buat kita yang nimbrung di kepemiluan itu kan menyadari bahwa wacana demokratisasi di Indonesia itu kayaknya belum punya pengarus utamaan pemilu lah atau electoral mainstream kalau aku pengistilahannya. Jadi banyak yang ngebahas demokrasi tapi karena lupa demokrasi itu nggak ada kalau nggak ada pemilunya gitu. Dengan kajian kepemiluannya itu biasanya jadi apa ya dampaknya jadi nggak utuh lah gitu. Nah Perludem ini kan tadi udah disinggung sama Dika. Coba melibatkan diri di dalam koalisi yang lebih besar gitu ya dengan isu-isu demokratisasi yang lebih substansial kalau ada dikotomi prosedural dan substansial gitu ya. Di satu sisi Perludem mau bilang pemilu ini penting juga loh di dalam demokratisasi untuk coba di mainstreamkan gitu. Tapi apa iya di teman-teman demokrasinya itu udah atau di teman-teman isu substansialnya ya kalau kita pakai tadi disinggung ada perspektif anak muda, perspektif HAM, perspektif anti korupsi atau yang lainnya itu Perludem tuh udah dipetakan belum sih sama teman-teman di isu substansial itu udah utuh juga gitu pemahaman substansial demokrasinya gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau tantangan menjawab ini punya penjelasan apa gitu? Maksudnya Usep, apakah teman-teman itu melihat Perludem juga berada di isu substansial itu, gitu maksudnya? Iya, di Perludem diperhitungkan di dalam isu substansial itu gitu. Alih-alih mau memainstreamkan pemilu di dalam demokratisasi, tapi karena ini nggak tahu ya keadaan sebenarnya gimana. Tapi mungkin aja teman-teman di LSM lain di isunya masing-masing itu punya ukuran tertentu gitu. Perludem nawarin mainstream kepemiluan di dalam gerak demokratisasi.
Tapi apa iya ya yang substansial di Perludem itu udah cukup untuk kemudian ada setara di dalam gerak demokratisasi gitu. Sehingga nggak ada celetukan cepet-cepet ya, pemilu mah teknis, prosedural lah gitu, nggak penting gitu, nggak ada itu gitu. Gimana Mbak Dinis? Ya kalau penilaian teman-teman di luar sana ya aku nggak ini, tapi gini Sep, apa yang kita lakukan misalnya ya kita kan semakin kesini mulai memperluas jejaring kita gitu, kayak misalnya ketika kita ada riset dengan melibatkan teman-teman masyarakat adat dari Aman gitu ya. Nah itu kan di situ menurutku yang mau kita sampaikan adalah bahwa suara dari teman-teman masyarakat adat ini bisa didengar gitu ya, kepentingannya bisa disuarakan melalui pemilu ini gitu. Atau misalnya ketika Perludem juga berjejaring dengan teman-teman organisasi disabilitas gitu ya. Aku rasa sih sudah Perludem sudah memulai itu gitu. Jadi Perludem tidak sekedar kalau tadi kata Ustaz pada pemisahan prosedural substansial, Perludem nggak di proseduralnya aja gitu. Misalnya ketika kita terlibat di judicial review hak pilih disabilitas mental misalnya, itu kan masuk ke dalam ranah hak sipil politiknya teman-teman disabilitas mental gitu. Kita sudah juga masuk ke sana. Atau ketika Perludem terus-menerus memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen, nggak cuma di parlemen bahkan, tapi juga di penyelenggara pemilu. Menurutku itu sudah masuk ke dalam bagian kita nggak sekedar mendorong yang prosedural tadi gitu, tapi juga substansial bahwa kalau dari sisi pemilih misalnya dari sisi ini nggak boleh ada yang tereksklusi gitu, semua harus dibuka ruang partisipasinya. Kurasa perlu juga melihat perjalanan Perludem di soal itu, atau apalagi ya, tadi masyarakat adat udah, disabilitas, terus perempuan gitu, atau kelompok-kelompok minoritas lainnya. Aku rasa Perludem juga bahkan ya kita sudah ke arah yang ke sana juga gitu. Jadi dan kita tuh mencoba mengupayakan gini, ketika tadi ya kata Usep misalnya disampaikan pemilu mah soal teknis aja gitu. Nah sebetulnya kita kan mencoba mengupayakan tadi ya suara-suara dari kelompok masyarakat adat, perempuan, anak muda, disabilitas itu mereka bisa berpartisipasi penuh gitu ya dalam pemilu ini, sehingga ya suara mereka itu ya kalau dari sisi teknisnya ya bisa terkonversi juga gitu loh, terkonversi menjadi wajah parlemen yang nantinya yang merupakan hasil pemilu itu, atau wajah dari eksekutif yang terpilih dari pemilu. Jadi kalau aku sih ya nggak bisa serta-merta menjadi dua kutub gitu loh, ini teknis, ini substansial, karena ya emang nggak bisa dipisahkan sih kedua itu, gitu sih Sep kalau menurut aku. Ya kita selama ini punya pemahaman sebagian ada catatan sih dalam dikotomi substansial prosedural gitu, karena pada dasarnya kita punya pemahaman yang coba terus-menerus disampaikan kepada teman-teman di isu-isu substansial. Ini enggak sedikotomi itu loh, ini berkesinambungan. Nah, terus ketika yang dugaan-dugaan itu atau perbedaan-perbedaan itu diwujudkan dalam kerja-kerja advokasi, perubahan ketentuan di dalam revisi Undang-Undang Pemilu, itu malah tambah konkret tuh perdebatannya tuh, Mbak Ninis dan teman-teman ya. Mungkin kalau boleh mengingatkan, waktu kita punya koalisi besar kodifikasi, ini nggak tahu nih udah dibahas atau belum nih,
Belum. waktu waktu punya waktu kita mengelola koalisi besar kodifikasi undang-undang pemilu untuk 2019 kan ya, pas diwujudkan di dalam ketentuan undang-undang tuh perbedaannya tuh gede banget gitu, kelihatan gitu, tambah kelihatan. Misalnya soal sistem pemilu lah gitu. Kemudian ada soal kelembagaan pemilu, penyelenggara pemilu itu apa aja, kewenangannya apa aja gitu. Lalu konsep peradilannya bagaimana, lalu afirmasi perempuan itu kayak gimana harusnya, afirmasi ke teman-teman marginal lain kayak masyarakat adat, disabilitas, dan buruh atau yang lainnya itu bagaimana, lalu usia memilih itu bagaimana, dan itu keras banget ternyata itu di sehingga teman-teman muda nggak bisa memperjuangkan penurunan usia di bahkan atas nama koalisi pun gitu, jangankan di atas nama undang-undang itu untuk jebol jadi pasal, bahkan untuk nama koalisi pun teman-teman muda nggak bisa menurunin usia muda gitu, baik di khususnya dalam pencalonan gitu. Nah, ini dari pengalaman itu dan kedepannya mengelola perbedaan konkret itu bagaimana ya? Dan karena momen sekarang juga udah revisi undang-undang pemilu. Iya, evaluasi dari koalisi yang cukup besar kemarin ya, Sep. Kalau aku sih ngeliat dulu tuh kita memposisikan apa ya, koalisi dan pembuat undang-undang tuh berhadap-hadapan. Kalau aku ngelihatnya ya, dulu tuh kita pokoknya kita ini gitu, kalau nggak ini nggak mau. Kita maunya sistem pemilu ini, kalau pokoknya harus ini gitu. Jadi kayak nggak ada, kita sendiri nggak apa ya, akhirnya menutup diri untuk ada ruang diskusi yang lain gitu loh. Nah sebenarnya hal ini itu sudah pernah kita diskusikan dengan beberapa mitra-mitranya Perludem gitu ya, jejaring-jejaringnya Perludem. Mungkin awal tahun ini kalau nggak salah ya, pokoknya ketika RUU Pemilu itu mulai dibahas, kita pernah ada pertemuan sekali dengan beberapa jejaring ngomongin kira-kira strateginya seperti apa sih, untuk ini maaf ada penampakan ya, strategi advokasi ke depan seperti apa, dan kemudian kita mungkin belum sampai kesimpulan ya karena baru pertemuan pertama kali gitu. Yang kita ini aja kita nggak ngotot-ngototan lagi gitu loh. Jadi misalnya kalau memang ada yang mau bersuara A gitu ya, tapi lembaga ini mau B, ya mari didiskusikan gitu loh. Ruang diskusi itu yang kita buka gitu loh. Jadi memang nggak, karena akhirnya ketika misalnya tetap pada posisi berhadap-hadapan, ya nggak dapat apa-apa kan akhirnya ya. Gitu loh, dari sisi advokasinya kalau bisa dibilang ya nggak dapat apa-apa gitu. Nah tapi mungkin ada tanda petik kompromi ya, kalau untuk isu ini misalnya lembaga A maunya misalnya sistem pemilu, lembaga A maunya sistem ini, oke, kamu kalau mau dorong itu tapi ada pengaturan yang harus diatur gini-gini. Jadi yang diskusi-diskusi yang seperti itu yang kita juga coba buka ke mungkin nanti Ricky bisa diedit ya Ki. Bisa, kita sih kemarin ketika membahas dengan teman-teman jejaring tuh ke arah sana sih modelnya gitu. Misalnya nanti dari sisi dari sisi sistem pemilu siapa yang maju, dari sisi keuangan pemilu siapa yang maju, lebih ke membagi peran akhirnya. Strategi untuk advokasi undang-undang pemilu ini gitu. Iya, soal kolaborasi ini kan sebenarnya jadi banyak sorotan dari teman-teman ya soal kolaborasi. Beberapa saatnya berkolaborasi gitu. Terus kemudian juga di Kompas hari ini misalkan juga ada tulisan soal kolaborasi masyarakat sipil dalam advokasi gitu. Sebenarnya pertanyaan pentingnya ke depan apa sih sebenarnya arti kolaborasi buat Mbak Ninis, dan dengan siapa Mbak Ninis akan berkolaborasi? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, tadi juga dibahas soal menyatunya antara pemilu dan
isu demokratisasi dan HAM gitu. Ini juga disorot sama Mbak Dani gitu ya di dalam diskusi kemarin waktu kita bikin diskusi soal gimana kiprah masyarakat sipil ke depan. Nah, pertanyaan kedua, apakah memang dibutuhkan perluasan jaringan gitu ya yang menghubungkan isu pemilu dengan gerakan demokratisasi dan HAM. Tadi udah disinggung sedikit soal masyarakat adat dan perempuan dan sebagainya. Tapi kan apa yang dihadapi saat ini kan lebih pada negaranya makin kuat, tapi masyarakat sipilnya makin terfragmentasi gitu. Terus kemudian juga civic space-nya shrinking gitu. Kalau kita ngutip lagi Jeffrey Winter, pemilu kan soal oligarki elektoral aja gitu. Pemilu cuma arena buat partai politik bertahan dalam siklus elektoral dan kepentingan modal sama kepentingan modal dalam distribusi sumber daya. Nah, ini juga makin meminggirkan si isu pemilu ini gitu. Maksudnya, yang ngapain kita ngotak-ngatik pemilu untuk memilih orang gitu, memilih orang yang baik, dan pada pengalamannya sampai sekarang juga pemilunya memang demokratis gitu, tapi pejabat publik yang terpilih ya malah membuat si civic space ini shrinking gitu. Nah, sebenarnya gimana sih pendapat Mbak Nini soal itu? Yang pertama soal dengan siapa akan berkolaborasi, dan kedua soal yaitu menyatukan isu pemilu yang sering dianggap elitis, spesifik dan teknis untuk kemudian juga bareng-bareng berkolaborasi dengan teman-teman yang bergerak di isu demokratisasi dan HAM. Ya, kalau menurutku kolaborasi itu artinya Perludem nggak bisa menutup diri dengan jejaring yang ada gitu ya. Jejaring yang semakin luas gitu ya. Kita karena tadi itu tantangannya kan ininya Mbak Dani itu pemantiknya Mbak Dani gimana sih misalnya ngejelasin kenapa PT itu nggak harus dinaikin gitu kepada kelompok masyarakat yang luas itu. Nah, itu Perludem nggak bisa menutup diri dengan ya pokoknya nggak bisa karena bla 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 gitu. Secara hitungan salah, secara formula gini-gini mungkin itu biarlah kita jadi kajiannya Perludem gitu secara mungkin secara formulanya memang tidak menggunakan formula yang rasional gitu, tapi menyampaikan itu bahwa ketika PT itu semakin tinggi, mungkin suara-suara masyarakat yang ada, misalnya kelompok tani, kelompok buruh yang memberikan suaranya kepada partai politik tertentu dan bukan partai besar, itu akan hilang kalau ada parliamentary threshold. Nah, maka dari itu kita nggak bisa berada di kotak angka-angka itu aja tadi Dika. Kita nggak bisa menutup diri. Pokoknya kalau bicara sistem pemilu ya matematika pemilu. Ya orang akan mengira itu nggak akan menjadi isunya masyarakat gitu loh, isunya publik, nggak bisa nangkep, bukan nggak bisa nangkep ya, tapi ya mungkin nggak menerima, orang makin terus menganggap ya ini masalah yang teknis gitu, masalah yang prosedural. Maka dari itu perlu semakin berkolaborasi bisa dengan siapa saja gitu loh. Kalau misalnya pada akhirnya ada pendapat yang tidak ketemu atau ada perbedaan pendapat, itu bukan berarti kolaborasinya harus berhenti di situ gitu loh. Perbedaan pendapat itu kan bukan berarti pendapat saya selalu benar, pendapat yang lain selalu salah gitu. Bisa jadi ada cara pandang saja yang berbeda terkait dengan sebuah isu. Nah, evaluasi terhadap misalnya evaluasi terhadap apa yang kita lakukan di periode lalu itu gitu, karena kita dulu kan ya pokoknya gitu berhadap-hadapan, akhirnya kalau nggak mau nggak, pokoknya maunya ini. Nah, ke depan saya rasa itu yang penting juga untuk menjadi kesadaran kita gitu ya, bahwa perbedaan pendapat itu bukan berarti berhenti berkolaborasi. Nah, terkait dengan menurunnya kebebasan sipil gitu ya, kebebasan sipil masyarakat, menguatnya peran negara, ini yang menurutku perlu untuk terus
disuarakan atau diupayakan gitu. Dan mungkin juga apa kita perlu bukan berarti ketika kita bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga negara, bukan berarti kan kita tidak bisa tetap menyuarakan apa yang kita yakini gitu loh. Mereka engagement dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah itu tidak serta-merta diartikan bahwa kita bisa disetir gitu, kita bisa diarahkan gitu loh, karena masing-masing lembaga kan punya nilainya sendiri, punya keyakinannya sendiri gitu. Nah, itu yang coba aku rasa selama ini perlu DEM coba lakukan gitu ya. Misalnya kita ada kerjasama dengan kementerian atau bahkan dengan lembaga penyelenggara pemilu, bukan berarti kita nggak mengkritik kalau ada yang tidak tepat gitu ya, kalau ada yang keliru. Nah, memang kita ada ganjalan misalnya sekarang kan orang bisa dengan gampangnya melapor gitu ya, kalau ada di sosial media kita nulis apa, status apa segala macam, dengan gampangnya orang bisa melapor. Nah, mungkin juga teman-teman dari yang bergiat spesifik di isu HAM, kita juga bisa berkolaborasi dengan mereka untuk mereka terus menyuarakan supaya kebebasan sipil kita nggak bisa semakin ditutup gitu loh ruangnya gitu, karena bagaimanapun juga kan kebebasan sipil ini kan buah reformasi gitu loh, bisa sampai saat ini. Itu yang terus-menerus aku coba, ya ini memang menjadi PR kita ya, tantangan kita ke depannya gitu ya, tantangan 10 tahun yang lalu dengan sekarang pasti akan jauh berbeda gitu. Maka dari itu, kemarin tuh aku sama Fadli kemarin sempat ngobrol, ya udah Mbak, mungkin kita coba mulai ajak ketemuan nih teman-teman dari jejaring gitu loh, ngobrol gitu loh, ngelihat refleksi masyarakat sipil ke depan itu seperti apa gitu. Karena nggak bisa sendiri, memang Perludem nggak bisa sendirian ya. Bisa sampai sekarang juga kan karena ada kolaborasi dengan teman-teman jejaring lainnya gitu. Soal isu atau gagasan, sebenarnya apa sih yang akan jadi fokus Mbak Ninis untuk dibenahi? Apakah itu melanjutkan ngeberesin reformasi sistem pemilu, karena kan belum beres, terutama juga isi kita untuk pemilu nasional, pemilu daerah, atau udah mulai masuk ke reformasi partai politik yang sampai sekarang masih sulit ditembus temboknya, atau tadi kan kita juga udah ngobrol banyak banget soal demokratisasi. Kalau soal reformasi dari sisi perbaikan sistem pemilu itu tentu masih akan terus dilakukan. Perludem masih akan terus melakukan itu. Tapi memang sekarang kan makin luas ya, kalau kita bicara pemilu kan nggak sekedar sistem pemilu gitu ya. Kita mulai ngomongin soal teknologinya gitu, teknologi pemilunya seperti apa. Terus juga partai politik juga itu sebenarnya advokasi yang sampai sekarang masih juga akan terus kita lakukan gitu loh, nggak berhenti di situ. Nah, dari diskusi dengan teman-teman ya, dengan teman-teman di internal gitu juga mulai mencoba memperluas diri mungkin ya, karena Perludem itu kan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Nah, selama ini kan kita lebih banyak di pemilunya nih yang demokrasi secara luasnya belum seperti kita membicarakan pemilunya gitu. Nah, mungkin kita juga mencoba ke arah sana gitu. Tapi tentu dengan inovasi-inovasi yang tadi aku bilang ya, inovasi-inovasi dalam mencoba ke arah demokrasi itu, mungkin bagaimana peran mungkin Dika yang lebih paham gitu loh, bagaimana pentingnya data
apa demokrasi dan sebagainya. Itu yang perlu juga kita apa ya, kita seriusi ke depannya. Gitu, Dik. Iya, aku sih senang sih kalau misalkan ada apa ya, ada pengupayaan lebih jauh soal data ini, karena dari tahun ke tahun sebetulnya kita punya program yang berhubungan sama data ya. Jadi, dan tantangan selama mengerjakan program itu juga soal keberlanjutan. Jadi ya mudah-mudahan sih kalau di internal ya kita masih bisa menggarap itu, mencari peluang itu untuk kemudian makin membereskan, makin memperkaya data pemilu yang udah kita punya dan membuat itu makin inklusif gitu. Dan kalau kita lihat ke eksternal, ya gimana ya, masih banyak PR untuk kemudian menyadarkan terutama institusi publik kayak KPU dan penyelenggara yang lain yang menyadarkan bahwa perlu keseriusan gitu untuk menggarap data pemilu yang lebih terintegrasi, yang lebih open gitu, yang lebih terstruktur itu, sehingga nanti ke depan kita nggak susah kalau misalkan kita udah punya struktur yang bagus gitu soal data kepemiluan ini. Aku mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Ninis, maksudnya fokus satu tema terakhir soal kerja Perludem di regional, di kawasan, terutama di Asia Tenggara yang nanti juga akan melebarkan sayap ke Asia Pasifik. Nah, Mbak Ninis bisa cerita nggak sih buat pendengar kita apa sebetulnya rencana Perludem untuk bekerja di regional? Ya kalau terkait kita naik kelas ke tingkat regional. Jadi apa pencapaian Perludem yang sudah dilakukan cukup panjang ini di Indonesia itu sangat diapresiasi oleh jejaring-jejaring kita di regional, setidaknya di Asia Tenggara gitu ya. Mereka kayak gimana ya kok bisa sebuah organisasi masyarakat sipil misalnya bisa kolaborasi dengan penyelenggara pemilu. Nah, itu yang sekarang kita coba sedang upayakan dengan program yang kita punya ini gitu, salah satu program yang kita punya ini. Nah, itu juga yang tadi aku bilang bahwa dengan ini kan artinya kita semakin memperluas jejaring kita jadi saling belajar tentang kondisi negara lain gitu ya. Negara lain juga bisa belajar dari Indonesia. Misalnya tadi soal keterbukaan data gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini di Indonesia mungkin bisa diadopsi di negara lain. Atau dari negara lain kita bisa belajar misalnya gimana pemantau pemilu dilibatkan dalam audit teknologi pemilu. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau bisa jadi cross learning, kurasa dalam kita mendorong sebuah kebijakan baik juga untuk kita punya best practice dari negara-negara di regional itu gitu. Sekarang memang Perludem kan kalau dari sisi regional kita udah jadi salah satu anggotanya ANFREL gitu ya, salah satu lembaga pemantau pemilu yang cukup representatif lah ya di regional. Bahkan Perludem juga sebagai salah satu wakil board-nya juga di ANFREL. Itu kan artinya posisi Perludem sebetulnya di regional juga cukup diperhitungkan. Nah, semakin melebarkan sayap, bisa berkolaborasi gitu ya. Sekarang kita sudah mulai sering melakukan diskusi dengan teman-teman di regional, mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka. Kita juga akan bisa mengambil sesuatu gitu loh untuk kita terapkan di Indonesia. Misalnya kayak teknologi pemilu kita belajar banyak dari Filipina gitu. Soal mungkin dari soal hubungan antara masyarakat sipil dengan lembaga penyelenggara pemilu. Teman-teman lain bisa belajar dari kita, dari Perludem, dari Indonesia. Cross learning itu sih, Dik. Karena ini akan jadi kekuatan kita juga gitu loh.
makanya kemarin pas hari Minggu aku bilang Perludem itu kalau dibilang organisasi besar kita cuman ber-20, tapi dibilang organisasi kecil bisa dibilang enggak juga gitu ya, dengan posisinya sekarang. Kalau gitu aku tutup ya. Oh ya. Baik. Oke. Mbak Ninis, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya berdiskusi Teman-teman. sama kita selama kurang lebih kasih. 1 jam. Sama-sama. Semoga sukses memimpin Perludem ke depan. Kesuksesan saya berada di tangan kalian teman-teman semua.